Selamat sore Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah Pelkat PKP pada saat ini. Kiranya ibu-ibu di rumah dalam keadaan yang sehat dan juga berbahagia bersama dengan keluarga. Mari kita berdiri dan mari kita menyanyikan Mars Pelkat PKP tersebar di pulau-pulau. Marilah ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita menghadap Allah. Dan sebagai nyanyian pembukaan kita akan menyanyi dari Gita Bakti 24 bait pertama dan 4. Mari menghadap Allah. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi
Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah Pelkat TKP GPIB Jemaat Ebenezer Tanah Pasar. Berkatilah kami semua di rumah masing-masing, agar kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami semua untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah dari awal hingga pada akhir ibadah ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, masih tetap kita berdiri dan kita akan membaca dari Mazmur 32 pasal yang ke-32 dari kitab Mazmur, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Kitab Mazmur pasal 32 ayat pertama dan sampai ayatnya yang kelima. Sebagaimana membaca Mazmur, mari kita membacanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagialah manusia selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Demikianlah pembacaan Mazmur. Dipersilakan duduk ibu-ibu. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 60, bait yang pertama, firman Tuhan adalah kebun. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang, yang datang ingin
Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita memohon kuasa Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus, karena saat ini kami percaya Engkau yang akan memberikan kami pengertian dan pemahaman ketika kami membaca dan merenungkan firman. Dan juga Engkau yang akan memampukan kami sebagai kaum perempuan di GPIB Jemaat Ebenezer Tanah Pasir untuk melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa, berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdiri. Dan sebagaimana pembacaan dari Sabda Bina Umat, khususnya malam hari kita akan membaca Imamat 25, Imamat pasal 25 ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-31. Imamat pasal 25 ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-31. Mari kita berdiri dan kita membacanya. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel rumah itu tidaklah bebas. Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus, dan dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah yang membacanya, berbahagia yang merenungkannya dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, silakan duduk. Dalam perikop kita di Sabda Bina Umat diberi judul rumah sebagai tempat tinggal. Kalau kita memahami bahwa melalui rumah kita dapat menilai tingkat ekonomi seseorang, maka demikianlah pada umumnya manusia berpikir. Karena seseorang yang memiliki rumah besar dan pagar mewah tentu memiliki ekonomi yang lebih dibandingkan dengan mereka yang memiliki rumah kecil tanpa pagar. Membangun rumah besar dengan pagar membutuhkan dana yang cukup besar dibandingkan yang kecil tanpa pagar. Apabila rumah besar yang berpagar digadaikan, maka hasil yang diperoleh pasti lebih besar dibandingkan dengan rumah kecil tanpa pagar. Jadi secara ekonomi, pemilik rumah besar yang berpagar tentunya lebih kuat dan mapan dibandingkan pemilik rumah kecil tanpa pagar. Karena itu, Allah membedakan kedua pihak tersebut. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa bukan berarti Allah pilih kasih. Allah mengetahui kemampuan dari masing-masing pihak. Pihak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih kuat diberikan waktu terbatas untuk menebus rumahnya. Alasannya karena ia memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukannya. Sedangkan pihak yang lemah
tidak diberi batas waktu untuk menebus rumahnya. Bahkan pihak yang menerima gadai atas rumah tersebut wajib mengembalikannya kepada sang pemilik pada tahun Yobel. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita membaca dari pasal 25 dari kitab Imamat ini. Di situ menjelaskan tentang cara-cara memperlakukan tahun Yobel. Seperti kita tahu bahwa tahun Yobel itu adalah tahun pembebasan, tahun perdamaian. Dan sebelum bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, Allah sudah memberikan penjelasan tentang hukum-hukumnya. Allah sudah memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapannya, supaya mereka ketika masuk dalam tanah Kanaan, mereka mengikuti cara Tuhan. Sebagaimana dalam pembacaan kita saat ini pun menjelaskan tentang ketetapan tahun Yobel. Dan tahun Yobel ini mau mengingatkan kepada saya dan ibu bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa Allah sangat peduli terhadap kaum lemah, kaum miskin, kaum papa. Dan ini yang memperlihatkan bahwa Allah pun sangat memperhatikan manusia, supaya manusia lainnya yang merasa kaya dan memiliki harta benda tidak menjadi sombong dan tidak menjadi serakah dalam hidup mereka. Nah, dalam pembacaan ini memang jelas diperlihatkan bagaimana seseorang yang memiliki rumah sebagai tempat tinggal, dan dalam kenyataan memang manusia diperhadapkan ada yang miskin dan ada yang kaya. Dan untuk itulah mengapa Tuhan menetapkan tahun Yobel, supaya setiap orang merasakan kasih Tuhan. Setiap orang merasa bahwa Tuhan sangat memperhatikan dan peduli terhadap umatnya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu melalui firman malam hari ini, firman Allah mengatakan kepada kita kembali, mengingatkan kepada kita untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial. Bagi yang memiliki kelebihan ekonomi dari sesamanya, diminta untuk memperhatikan dan menolong mereka yang lemah dan kekurangan. Maksudnya agar keadilan yang sesuai dengan ajaran firman Allah dapat terwujud untuk perlindungan dan kesejahteraan bersama. Orang yang kaya, orang yang berlebihan akan selalu diingatkan untuk melihat orang-orang di sekitar yang juga memerlukan bantuan. Orang-orang yang merasa bahwa dia memiliki kelebihan dari mereka yang lemah akan juga dipakai oleh Tuhan supaya ada keseimbangan dan perlindungan bagi orang-orang yang miskin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan ini selalu akan diperhadapkan bagaimana proses pengelolaan berkat Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dan ini juga yang ditujukan kepada bangsa Israel maupun kita saat ini. Karena kita dikatakan dalam pasal 25 ayatnya yang ke-23 dalam pembacaan pagi, Tuhan itu adalah pemilik tanah dan seisi dunia ini. Dan dikatakan bahwa kita ini adalah orang asing. Kita ini hanyalah pendatang dalam dunia ini. Kita bukanlah pemilik atau penguasa dalam dunia ini. Dan kalau Tuhan memberikan kepada kita berkat-Nya, maka tujuannya semata-mata supaya kita pun menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saat ini kita mempunyai kekayaan, jabatan, atau kelebihan, maka itu juga yang perlu kita ingat, semua bersumber dan berasal dari Tuhan. Kita harus selalu mengingat bahwa kita di dunia ini hanyalah pendatang, dan pemilik satu-satunya
adalah Tuhan. Sehingga melalui tahun Yobel ini, Tuhan mau mengatakan kepada saya dan ibu bahwa tidak ada satupun yang menjadi milik kita dalam dunia ini. Pemilik satu-satunya dan yang mengatur segala sesuatunya adalah Tuhan. Dan marilah kita hidup pun berdasarkan pada kehendak dan ketetapan Tuhan. Belajar untuk mau menjadi saluran berkat bagi sesama. Belajar menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Apalagi di masa pandemi sekarang ini. Mari kita peduli dengan keadaan sekarang. Di sekitar kita banyak yang mengalami kesusahan karena di PHK maupun juga usaha yang tidak berjalan. Dan disitulah kita diingatkan melalui firman Tuhan supaya kita pun juga mengingat mereka yang saat ini berkesusahan. Ingatlah mereka dan doakan serta bantulah mereka supaya kasih Tuhan juga dialami dan dirasakan. Sebagaimana kita yang diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah berkat-berkat Tuhan. Sebagai kaum perempuan, kita pun dipanggil, kita pun juga diingatkan supaya kita menjadi orang-orang yang peduli dengan sesama. Dan melalui kehidupan kita, maka nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya kuasa Roh Kudus selalu memampukan kita untuk melaksanakan tugas tanggung jawab ini sebagai kaum perempuan dimanapun kita berada. Terpujilah Kristus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita meresponi dari Kitab Bakti 88 ayat pertama dan kedua, dan sekaligus memberikan persembahan. Kitab Bakti 88 ayat 1 dan 2, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadahmu dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah Ia berikan putra tunggalnya untuk membebaskan dunia, jadi korban sungguh agung mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji nama-Nya dan persembahkan diri padanya. Soraklah Mari kita satu dalam
persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Kau ingatkan bagi kami semua selaku kaum perempuan, khususnya di DPIB Ebenezer Tanah Pasir. Berkatilah kami dalam segala kehidupan saat ini, supaya ketika kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan, kami juga tidak merasa bahwa itu hanya untuk kepentingan kami sendiri, tetapi juga kami diingatkan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami percaya bahwa berkat Tuhan itu dilimpahkan bagi kami semua, oleh karena kami juga diingatkan untuk melayani dan bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau yang akan selalu memimpin kami dengan Roh Kudus, sehingga kami selaku kaum perempuan dapat hidup sesuai dengan firman dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam kesempatan ini kami boleh bersama-sama beribadah, walaupun dilaksanakan di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan ada dan bersama dengan setiap kaum perempuan GPIB Jemaat Ebenezer di rumah masing-masing, dan tetap dimampukan dan dikuatkan untuk bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan. Berkatilah akan kehidupan pelayanan Pelkat PKP. Biarlah melalui wadah ini kami semakin dekat dan mengenal Tuhan Yesus, dan kami semakin hidup sesuai dengan firman-Mu. Biarlah ya Bapa di surga, Engkau juga yang akan menyertai seluruh aktivitas kaum perempuan di GPIB Jemaat Ebenezer Tanah Pasir, supaya setiap aktivitas boleh dilakukan dengan penuh hikmat daripada-Mu. Dimanapun setiap pribadi mereka ada, bersama dengan keluarga, selalu tercipta kehidupan yang berlimpah dengan damai sejahtera, kebahagiaan dan sukacita. Dan Tuhan juga memampukan setiap kaum perempuan GPIB Jemaat Ebenezer untuk berkarya di dalam kehidupan hari lepas hari, sehingga kami percaya Tuhan selalu memberikan perlindungan, memberikan kekuatan, dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan. Bersama dengan suami anak-anak, kiranya Tuhan juga memberkati agar ada hidup yang selalu dialami dengan penuh kesejahteraan dan sukacita. Berkati mereka dalam kehidupan sehari-hari supaya saling bekerja sama, saling menghargai dan saling menghormati sebagai orang tua dan sebagai anak-anak, supaya tercipta juga kehidupan yang sesuai dengan kehendak. Dan kami percaya bahwa setiap keluarga akan Tuhan naungi dan Tuhan pelihara dengan baik. Tuhan, Engkau tahu kebutuhan setiap keluarga. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan mereka saat ini. Karena itu kami percayakan semuanya ke dalam tangan pengasihan. Anak-anak dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan, untuk mencapai masa depan. Bahkan mereka yang saat ini sudah bekerja ataupun yang mencari pekerjaan, mereka yang saat ini merindukan pasangan hidup, kiranya kasih Tuhan juga yang akan membukakan berkat bagi anak-anak kami, sehingga apapun yang dicita-citakan dan dirindukan semua dapat terwujud karena kasih setia Tuhan. Tuhan, kami percayakan juga seluruh gereja-gereja-Mu di muka bumi ini, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode, dan semua unsur pelayanan kami percayakan dalam tangan Tuhan, khususnya di GPIB Jemaat Ebenezer. Tuhan berkati sebagai majelis, unit-unit misioner, pegawai roster, dan juga penjaga keamanan, sehingga kami dapat bersama-sama membangun persekutuan yang indah di dalam takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Bapa di surga, Engkau juga yang akan memberkati setiap jemaat yang saat ini dalam kelemahan tubuh, mereka yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Sembuhkan dan pulihkan mereka Tuhan dengan kasih sayang-Mu, supaya di saat ini mereka boleh merasakan akan pemulihan daripada Tuhan yang memakai setiap para medis, dokter dan perawat, peralatan-peralatan, makanan, minuman, obat-obatan. Dan Engkaulah yang akan selalu memberikan semangat, sukacita, sehingga hati pikiran mereka pun dijauhkan dari segala kekhawatiran ataupun kecemasan. Tuhan, Engkau juga mengetahui mereka yang saat ini diisolasi, baik di rumah maupun di rumah sakit.
yang kami kenal maupun yang tidak kenal kami kenal sekalipun. Tuhan, Engkau jugalah yang akan merawat mereka, pelihara mereka dengan kasih sayang. Dalam penyembuhan dan pemulihan itu juga Engkau karuniakan melalui setiap usaha-usaha yang ada. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga bagi setiap pemerintah kami, negara kami Republik Indonesia. Tuhan berkati dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, biarlah satuan tugas COVID-19 bersama dengan seluruh pemerintah pusat dan daerah, bersama-sama dengan seluruh masyarakatnya, saling bekerja sama dengan menerapkan protokol kesehatan maupun juga tetap menjaga kesehatan tubuh masing-masing. Kami serahkan ya Tuhan bagi mereka yang saat ini berduka cita. Biarlah Tuhan hiburkan dan kuatkan. Biarlah mereka semua dalam iman percaya melewati duka cita ini bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya juga bahwa mereka akan selalu dimampukan karena Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh pelayanan kami, seluruh kehidupan kami, dan seluruh masa depan kami ke dalam tangan pengasihan. Dan saat ini Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah semuanya ini agar berkenan kepadamu dan dikelola dengan baik, dengan penuh bijaksana. Melalui gerejamu di tempat ini, GPIB Jemaat Indonesia Pertama Pasar. Terima kasih Tuhan, inilah doa ungkapan syukur dan permohonan kami kepadamu. Sendekkanlah telinga pengasihan hanya di dalam anak Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan menutup ibadah kita, dan karena itu kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan permuliakanlah nama Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan Gita Bakti 107 bait pertama dan kedua, Ikutlah Tuhan dalam terang. Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan Tuhan Yesus Kristus dengan penyertaan kuasa Roh Kudus akan selalu menyertai dan memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah KKPKP Selasa 27 Juli 2021. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita semua. Selamat malam.